dia kan merasa nggak enak gitu diganggu sama hal-hal yang tidak kasat mata gitu. Lalu beliau marah waktu itu. Iya, merasa marah, lalu beliau kan mungkin di rumah ada golok, beliau tantangin, lo kalau berani tampakkan gitu kan, wujud lu gitu kan, dia bilang begitu. Saya ngobrolnya, saya ini dulunya jadi tumbal di rumah ini. Tumbal. Iya, tumbal pesugihan. Dan dia ngobrol, pesugihannya adalah buto hijau dari di kalau orang Sunda bilang diwadalkan, ditumbalkan kepada buto hijau. Jadi kenapa dia selalu mengganggu di situ gitu kan? Ini bukan tempat lu kalau bahasa kita kan gitu, kata Bang Udin. Ya dia merasa ini rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah mistisnya dalam pengalaman hidupnya. Nah, mari kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Selamat datang Kang Kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Kanu ini di samping beliau mempunyai usaha terapi refleksi dan bekam ya Kang, di daerah Pamulang. Iya. Dan beliau juga biasanya sering diundang ke ataupun ada pembersihan rumah yang sekiranya kurang baik ya, kurang nyaman dengan gangguan-gangguan goib lah. gangguan goib. Iya, ataupun daripada makhluk yang menyesatkan kita. Nah itu ya dia. Dan nanti kita akan mendengarkan cerita dari beliau tentang pembersihan suatu rumah ya Kang ya. Iya. Pembersihan suatu rumah. Nah, oke, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Ya, kita lanjut dengarkan ceritanya dari Mang Kanu. Oke Mang, bisa diceritakan dari awal sampai akhir nih ceritanya. Saya pernah berkunjung kepada teman saya yang memang teman dekat saya juga gitu. Dan begitu masuk saya sudah merasakan hal-hal yang kurang enak di rumahnya. Cuman saya nggak buka rahasia. Dan ternyata singkat cerita saya ngobrol-ngobrol lah sama teman saya. Biasa sambil ngopi ngerokok. Dan pada waktu itu juga yang merasa anehnya itu tahu daripada halusinasi saya ataupun lebih-lebihnya ataupun memang nyata gitu. Perasaan saya ada yang lewat sosok kuntilanak, dan dalam halusinasi ataupun perasaan saya itu merasakan ada energi negatif yang kurang nyaman di rumah teman saya ini. Singkat cerita, sambil ngobrol-ngobrol, saya menanyakan kepada beliau. Saya bilang, "Bang, rumah ente aman-aman aja kan?" Ya beliau jawab, "Aman aja." Gitu. Oh ya udah, lalu kami melanjutkan daripada percakapan ngobrol-ngobrol, ya alir ngidul apa yang diingat diceritakan itu. Nah, selang berapa minggu beliau nelpon saya malam-malam. Beliau nelpon saya sekitar jam 1 malam. Bahkan waktu itu ya habis saya kebetulan udah di rumah. Kegiatan saya memang biasa, ada orang minta tolong
mijit, capek ataupun ada hal yang lainnya. Memang profesi saya dari mulai merantau ke Jakarta 2011 tidak pernah kerja yang lain, hanya ya Allah berikan sedikit kebisaan yaitu dalam ilmu pengurutan tradisional gitu. Dan beliau menelpon saya, lalu beliau, "Assalamualaikum Kang, bisa datang ke rumah nggak? Mohon maaf dengan sangat," dia bilang begitu. "Ini bukan waktunya kita berkunjung ataupun untuk melakukan aktivitas," katanya. Cuman karena beliau merasa yang membutuhkan, mungkin beliau terpaksa nelpon saya gitu kan. Beliau juga merasa tidak enak. Cuman saya bilang, "Insya Allah saya bisa datang," gitu kan. Nah, masih dalam percakapan melalui handphone, dia menceritakan bahwa tadi sebelum saya datang pulang dari kantor, istrinya ada gangguan. Gangguannya itu ada yang mengetok-ngetok pintu dan melempar daripada sendok di meja makan. Maka dia merasa shock, merasa kaget gitu istrinya. Lalu dia datang, dia kan merasa nggak enak gitu, diganggu sama hal-hal yang tidak kasat mata gitu. Lalu beliau marah waktu itu. Ya, merasa marah, lalu beliau kan mungkin di rumah ada golok, beliau tantangin, "Hello, kalau berani tampakkan," gitu kan, "wujud lu," gitu kan, dia bilang begitu. Ya itu kan melampiaskan kemarahannya dia gitu kan. Ya kalau berbicara kita pakai golok itu bukan bagiannya dengan hal gaib seperti itu gitu kan, dan dia nggak bisa gitu. Malah kita diketawain, cuman karena dia aja gitu yang melampiaskan daripada kemarahannya ke yang suka mengganggu gitu. Nah, setelah itu dia nelpon saya, lalu saya datang ke rumahnya lah. Lalu dia menceritakan kronologi daripada awal dia membeli rumah itu gitu. Sekitar tahun 2014 dia membeli rumah dari seseorang gitu kan. Nah, si rumah itu beliau renovasi sekitar 70%. Setelah direnovasi 70%, nah rumah itu sering banyak gangguan. Nah, dia menceritakan. Bahkan di satu waktu ada pembantunya itu setengah malam sekitar jam 11 mau ke kamar mandi lah, buang air kecil ataupun apa gitu. Si pembantu ini melihat daripada ada yang duduk di tangga gitu. Sama persis dengan yang saya rasakan waktu itu, ada yang merasa lewat sosok perempuan gitu lah. Dan si pembantu ini melihat juga gitu bahwa di tangga ada yang duduk sosok perempuan, ya sosoknya sangat menyeramkan, menakutkan gitu kan. Lalu dia spontan menjerit. Nah, dan si emaknya ataupun daripada si ibunya teman saya ini terbangun lah. Lalu dia menanyakan, ada apa gitu kan. Dia cerita sambil nangis-nangis gitu kan. Melihat sosok perempuan gitu kan duduk di tangga. Kebetulan lah si ibu ini agak sedikit paham dengan hal-hal gaib gitu kan. Lalu dia panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, medianya air. Lalu setelah selesai berdoa, si pembantu ini suruh ngikutin dari belakang mau naik ke lantai 2 gitu kan, sambil nyiprat-nyipratin air yang tadi dibacakan doa itu. Nah, setelah itu si pembantunya ini kerasukan. Nah, dia ya menjerit, nangis gitu kan. Nah, lalu sama si ibunya teman saya ini dinetralisir lah gitu kan. Alhamdulillah tuh dia sadar katanya gitu.
cuman dia masih shock, ketakutan, lalu tidurnya tuh dibarengin gitu. Nah, kembali kepada cerita yang tadi, saya datanglah tuh waktu itu karena dia minta saya datang, ya ceritanya seperti tadi juga gitu kan. Nah, lalu saya suruh naik ke atas. Saya coba naik ke atas, tapi beliau bilang begini, Kang Danu, tapi saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Dia bilang begitu tuh. Nah, insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah lindungi saya, kita semuanya, saya bilang. Ya, saya memberanikan diri, naiklah ke atas. Itu, Jang Indra. Habis naik di atas, saya juga sama, cuman hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bertawasul kepada guru-guru kita, para wali, sohibul wilayah di situ, orang-orang soleh. Berarti kan di semua tempat itu atau di suatu wilayah, suatu kampung ada yang namanya sohibul wilayah, yaitu Allah menurunkan daripada wali-walinya Allah, orang-orang soleh, yang mana bumi ini Allah titipkan kepada orang-orang soleh dan wali-walinya Allah gitu kan. Ya, saya minta keberkahannya hal itu. Ya, di saat itu mungkin saya kurang lebih setengah jam lah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Lalu saya turun lagi ke bawah, cerita, kata beliau, ini suasana udah adem katanya, udah enak, gak kayak tadi kayaknya. Kalau tadi saya rasakan, kata teman saya itu, perasaan saya itu, pikiran saya kayak kabur gitu. Kayak apa ya katanya, kayak nggak menyatu aja. Itu kan memang betul. Si sosok makhluk gaib ini, dia itu yang pertama dia ganggu itu saraf-saraf kita, itu saraf daripada otak kita, biar kita ini gak konsen, gak fokus, gak bisa bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena dia hanya cuma takut pada Yang Maha Kuasa. Nah, setelah cerita itu saya bilang kepada teman saya, namanya Sobirin ya, Bang, ini ya kalau menurut saya pribadi, kalau saya sendiri sih tadi juga karena mungkin kalau energinya lumayan gede, saya bilang kan begitu, mungkin saya perlu bantuan teman-teman. Terus dia bilang, ya kalau ada teman-teman Kang Danu yang biasa, artinya mentalisir keadaan rumah, boleh kita atur waktunya, dia bilang begitu. Saya bilang insya Allah Pak, karena kita ada timnya, saya bilang gitu kan. Namanya kita timnya tim pemburu hantu gitu kan. Gitu. Daripada teman saya yang pertama banyak sih, ada Ustadz Lukri, Pak Haji Sukri, Kang Udin, atau daripada Ustadz Aldin dan teman-teman yang lainnya gitu. Dan nah, lalu kita ini merencanakannya waktu itu beliau hari Sabtu, karena beliau libur itu, libur kerja, libur kantornya Sabtu dan Minggu. Nah, saya bilang ya insya Allah Bang, nanti saya hari Sabtu teman-teman saya akan hubungin dan mudah-mudahan bisa. Singkat cerita saya datang tuh berempat pakai motor ke rumah beliau. Kita datang ya biasa ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Lalu setelah ngobrol-ngobrol kita lakukan doa bersama berempat gitu kan, di posisinya kan di ruang tamu tuh, tapi di bawah itu gelar karpet. Kita berdoa, lalu setelah itu yang menjadi mediasi saya gitu ya, sumbernya itu adalah Bang Udin. Nah, lalu si sosok kuntilanak ini yang pertama saya dimediasi kan, saya suruh ngusungin pikiran, udah biasa itu kan. Lalu masuklah ke saya tuh. Memang ketika kalau kita dimasukin makhluk gaib itu, yang saya rasakan ya Jang Indra, kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang enggak tuh. Kadang kita sadar gitu kan, kadang-kadang enggak. Itu selalu begitu tuh. Nah, ketika kita nggak sadar itu nggak tahu saya apa yang saya omongin gitu. Berarti makhluk itu yang ngobrol kali ya? Ya, seperti itu. Lalu ya setelah dimediasi, cerita Bang Udin dan semua ke teman-teman saya ini dan disaksikan sama teman punya rumah itu, si pemiliknya, si Bang Sobirin ini, saya ngobrolnya
saya ini dulunya jadi tumbal di rumah ini. Tumbal. Iya, tumbal pesugihan. Dan dia ngobrol, pesugihannya adalah buto ijo. Dia di kalau orang Sunda bilang diwadalkan, ditumbalkan kepada buto ijo. Jadi kenapa dia selalu mengganggu di situ gitu kan? Ini bukan tempat lu kalau bahasa kita kan begitu, kata Bang Udin. Ya dia merasa ini rumahnya. Ini rumahnya itu karena si buto ijo ya memang ya mungkin hasilnya itu daripada yang ngasih adalah taujin ataupun daripada makhluk halus buto ijo itu, ya dia merasa itu adalah tempatnya. Daripada rumahnya. Tadinya dia nggak mau Bang, katanya nggak mau pindah dari situ. Nah, setelah itu si sosok perempuan ini yang menjelmanya adalah sosok perempuannya kuntilanak, jadi minta disempurnakan. Artinya dengan cara apa? Dengan cara didoain gitu. Kita melawan daripada dia kan kalau istilah bahasa kita mah dia dipenjarakan sama makhluk gaibnya. Si ruh, si jiwanya ini memang secara dari dunia dia sudah meninggal, tapi jiwanya ini dia dipenjarakan karena dia sudah menjadi ditumbalkan. Nah, lalu si Bang Udin ini berinteraksi lah dengan buto ijo. Artinya berantem lah itu kan. Nah, si buto ijo ini alhamdulillah bisa diatasi dan itu diserahkan, lalu kita sempurnakan dengan doa yang tadinya memang harus kembali kepada yang maha kuasa gitu kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini setelah dilakukan pembersihan, menetralisir daripada rumahnya Pak Bang Sobirin ini, sekarang udah merasa aman, beliau nggak ada gangguan. Kurang lebih sekitar 4 tahunan. 4 tahun? Iya. Alhamdulillah nggak. Saya kan hampir seminggu sekali main lah ke rumahnya gitu. Ya selalu saya sebelum awal-awal, Bang gimana rumah? Alhamdulillah enak, alhamdulillah gitu kan dia cerita ke saya. Ya syukurlah kalau enak, saya bilang begitu. Ya alhamdulillah memang kita dengan bersandar berdoa kepada yang mau kuasa, makhluk itu nggak ada yang berkuasa selain kuasanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Cuman yang jadi permasalahan, mau nggak kita minta bersandarnya, minta tolongnya kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan diajarin melalui ayatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanyalah Allah lah sebaik-baik penolong, dan kita hanya kepada Allah lah memohon pertolongan itu. Kalau kita ada kesulitan, tadi tumpat tidinya permasalahan, ya kita bersandar minta tolongnya kita kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini rumahnya aman-aman saja gitu, jangan aman. Yang tadinya sering diganggu sama hal-hal gaib itu sekarang udah nggak ada gitu ya Bang? Nggak ada. Saya bukan lagi nyohor gitu ya. Ya memang nggak, beliau bilang memang saya hampir seminggu sekali datang ke rumahnya, bilang nggak ada. Gitu. Rasa aman. Bahkan sekarang kan rumahnya direnovasi lagi tuh. Tadinya kan 70%, kan renovasi lagi. Beliau bilang nih, Kang Danu besok sekitaran habis bulan puasa itu rumah selesai, nanti selamatan ya. Saya bilang insya Allah Bang, dia bilang gitu. Tapi selain ada informasi dari mediasi yang dilakukan Kang Kanu ini ya, dari makhluk itu kan dia ngobrol ya, bahwa dulunya ada pesugihan di sini. Betul. Ada nggak dari sekitar situ yang tahu bahwa di situ pernah ada pesugihan? Memang sebelumnya itu ya tetangganya itu nanya juga, gitu kan. Nanya lah kepada si saudara saya ini atau teman saya ini, si Bang Sobir ini. Ya sama hampir pertanyaannya begitu. Bang rumah enak gak? Aman-aman aja? Ya beliau juga nggak rahasia, enak, aman gitu kan. Nggak mau bercerita jauh gitu kan. Mungkin kan si tetangganya itu yang namanya tetangga gitu kan. Suka mendengar ataupun selentingan. Ya memang kata tetangganya itu dulu yang punyanya itu dia pesugihan buto ijo. Manusia ini kan selalu didorong dengan hawa nafsu. Kadang kan kita ini kan selalu melihat takdir atau ukuran orang lain.
Padahal yang harus kita lihat ini adalah takdir kita. Takdir itu kan ukuran kita yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Ya ukurannya kita dikasih airnya segelas. Nah, kita melihat takdir teman kita, kok dia airnya 200 liter gitu kan. Nah, itulah yang bikin dorongan hawa nafsu kita itu pengen melihat seperti dia gitu kan. Lalu ya sah-sah saja kita, gua pengen ya dia punya rumah, gua pengen juga punya rumah, dia punya motor, gua pengen punya motor, itu kan, itu manusiawi gitu kan. Tapi bagaimana caranya nih mendapatkannya itu, kita dengan hal baik atau memotong letter atau jalan pintas gitu kan. Bisa saja kita datang ke dukun atau ke kuncen yang bisa untuk spontanitas kita menjadi kaya. Memang ada. Oh ada ya? Ada. Yang tadi diceritain itu. Iya, ceritain itu. Kita tapi bersekutu dengan daripada syaitonia atau jin ataupun daripada iblis gitu. Ya, timbulnya adalah kemusyrikan. Gitu. Kita menggadaikan daripada keimanan, lalu ya akhirnya kita juga yang rugi. Misalnya kita minta tolong pengen kaya yang seperti tadi kepada Woto Ijo. Dia memberikan kekayaan ini enggak semata-mata dia mengabdi, pasti meminta imbalan juga gitu kan. Makanya di sini orang yang pesugihan ini selalu kadang menumbangkan ibunya, anaknya, atau daripada istrinya, kerabat-kerabatnya. Nah, bahkan akhir ujungnya dianya sendiri juga nanti yang akan jadi tumbal kalau sudah pada waktunya. Iya. Akhirnya kita kan yang rugi. Di dunia ini kan hanya sementara, kita paling 70, 80 tahun gitu. Cuman ya yang pastinya kalau kan misalnya sama kuncen ini, kamu kalau pengen cepet kaya yang harus paling kamu tumbalkan adalah orang tua kamu. Itu katanya paling cepet tuh untuk mencapai target kekayaannya. Di kemudian tahun kedepannya ya nanti ada lagi kadang karyawannya, ininya gitu, seperti itu. Jadi kan si setan, si iblis ini dia sudah berjanji sama yang maha kuasa ini akan menyesatkan daripada anak cucu Adam sampai hari kiamat. Nah, dia melalui daripada si manusia, bisa dengan manusia menunggangi daripada hawa nafsunya dan bersekutulah dengan jin itu. Karena jin ini memang Allah ciptakan, dia diberi kelebihannya sakti dia. Memang sakti dia, benar sakti. Sebodoh-bodohnya jin, dia hanya bisa merubah dirinya menjadi seekor ular. Itu yang bodoh, sebodoh-bodohnya. Jadi dia bisa menciptakan, menggandakan uang juga bisa, memang bisa. Makanya ada istilah uang goib gitu kan, itu memang ada. Cuman kan dia tidak memberikan cuma-cuma saja kepada kita ini, pasti dia juga minta imbalan. Iya. Seperti itu. Atau seperti barang-barang kekuatan daripada keris ataupun bentuk apa saja gitu kan, atau emas gitu kan, dia punya. Dan memang Allah sengaja Allah ciptakan untuk menguji daripada keimanan kita ini. Ente, kalau bahasa kita ini sama maha kuasa ngobrol, ente mau minta tolong sama gua atau sama jin gitu kan, untuk menguji keimanan kita ini. Seperti itu. Kita boleh saja meminta tolong, misalnya saya gini, Jang, saya tolongin bikinin kopi dong. Nah, itu kan minta tolong kan ya. Nah, itu jadi kalau minta tolong boleh saja, tapi kalau di luar kemampuan makhluk hukumnya haram. Misalnya kita minta kaya, bukan? Nah, misalnya saya minta kaya ke kamu tuh, saya pengen kaya, mintanya ke kamu, itu musyrik. Karena di luar kemampuan Ujang. Misalnya, Jang, saya minta supaya saya kuat gitu kan, itu musyrik hukumnya. Karena yang bisa mendatangkan kita kekayaan ataupun daripada kekuatan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memintanya kepada makhluk di luar kemampuan makhluk gitu. Misalnya kita mintanya sama jin.
minta kaya sama jin. Jin memang bisa, tapi itu hak prerogatif Allah, rezeki ataupun kekayaan ataupun segala sesuatu yang kita inginkan itu hanyalah Allah yang bisa memberikannya. Ya. Kalau tadi Ujang katakan boleh nggak kita minta tolong seperti minta tolong kepada jin? Kalau di luar kemampuan makhluk itu nggak boleh, hukumnya haram, bahkan jatuhnya musyrik gitu. Meskipun bisa aja jin memberikan hal tersebut. Bisa saja. Artinya di luar kemampuan makhluk itu artinya tidak ada yang bisa mendatangkan itu pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya kita minta jin, tolong dong gua minta emas yang banyak gitu kan. Nah, kita minta tolong sama jin. Nah, jin ini yang tadi saya katakan memberikan sesuatu itu tidak cuma-cuma, meminta imbalan. Ya, itu tuh di situ tuh. Misalnya, oke, gua berikan tapi gua minta keimanan lu jangan ini gitu kan. Keimanan lu segadekan pada gua. Itu yang salah. Lebih kesalahannya lebih bisa satu lagi. Gua pengen darah perawan misalnya. Kamu harus kawin sama perawan gitu. Gua mau darah perawan nanti, tapi setelah kamu nikahi dia mati. Itu hukumnya haram kan. Pasti itu. Oke deh. Terima kasih nih Kang Kano udah menyempatkan hadir di channel Tajuk Misteri. Iya, sama-sama, mudah-mudahan ya, intinya cerita ini kita mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kita semuanya, umumnya untuk para semuanya yang menonton daripada YouTuber ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, kemanfaatannya. Siap, nanti kita lanjutkan dengan cerita-cerita yang lebih menarik ya Kang. Baik. Oke teman-teman, mungkin seperti itu cerita dari Kang Kano yang sangat menarik sekali ketika pengalamannya membersihkan suatu rumah yang ternyata rumah tersebut bekas pesugihan Buto Ijo. Nah, pesan dari beliau juga harus jaga keimanan, jangan terseleweng sama tipu daya setan ataupun jin. Oke, mungkin sekian dulu, dan untuk kalian yang sedang menonton tayangan ini jangan lupa subscribe ya, karena agar channel Tajuk Misteri lebih bersemangat lagi dan kami juga lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Oke, sekian, saya undur diri dan Akang Kano. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jang Indra. Sukses selalu.